Selamat malam para YouTube horor semuanya. Kembali lagi ke channel aku, dimana hari ini cukup spesial karena rekaman hari ini aku buat bukan pada saat waktu yang semestinya harus aku upload video, tapi karena suatu hal kejadian pada diriku pada diri saya, jadi saya undur 2-3 hari untuk mengupload video tersebut. Oke. Untuk cerita malam hari ini merupakan cerita yang spesial dari seorang yang dekat dengan saya, dan dia juga hendak berbaginya. Jadi kalian bisa langsung mendengar cerita tersebut, karena cerita ini dia sempat ceritakan ke saya. Saya tidak fokus cara gimana kirim ceritanya kepada saya berupa rekaman, jadi kalian bisa mendengarkannya langsung, ya, dimana pertama kalinya dia mendapat kemampuan, katanya sih bisa menyembuhkan orang, karena dia sering cerita kalau dia tuh punya kemampuan untuk bisa menyembuhkan seorang melalui cara yang bisa dibilang agak sedikit memerlukan suasana yang gaib. Oke, kalian bisa mendengar langsung ceritanya dengan suaranya langsung, jadi kalian bisa fokus ke suaranya. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Halo, selamat malam semuanya. Ya, di sini saya ingin bercerita sedikit cerita tentang kejadian mistis yang pernah saya alami. Oke, cerita ini berawal dari dimana saya sedang menemani bapak saya. Waktu itu saya sedang masih duduk di kelas 7 SMP. Nah, waktu libur sekolah, saya diajak oleh bapak saya untuk pergi ke suatu daerah di hulu Kalimantan Barat, yaitu Kapuas Hulu. Lalu, saat dalam perjalanan itu, sekitar jam 6 sore, entah kenapa bapak saya itu sudah merasa kecapean. Jadi dia memutuskan untuk beristirahat, tetapi tempat istirahatnya itu menurut saya tidak seharusnya beristirahat di situ. Ya, kami beristirahat di tepi jalan lahan sawit di perbatasan antara Sintang dan Putu Sibau. Saya dulu penakut, sangat-sangat penakut. Jadi, waktu kami sedang istirahat, saya merasa ingin buang air kecil. Jadi saya memutuskan untuk keluar dari truk agar bisa kencing. Tetapi saya tidak jauh-jauh dari truk karena saya penakut. Jadi saya kencing di dekat truk. Tidak lama kemudian, entah dari mana asalnya, sebuah cahaya bersinar dengan terang. Bukan cahaya lampu atau cahaya apapun. Entahlah, saya juga tidak tahu itu cahaya apa. Setelah saya melihat itu, saya merasa ketakutan. Saya langsung naik lagi ke atas
ke dalam mobil truk, lalu menutup pintu dan berkata kepada bapak saya, "Pak, di luar ada cahaya terang." Lalu bapak saya turun juga mengecek situasi. Dia tidak melihatnya, hanya saya saja yang melihatnya. Setelah itu bapak saya berkata, "Tidak ada apa-apa, cepatlah selesaikan buang air kecilmu." Lalu saya memegang pintu mobil agar jika terjadi apa-apa, saya bisa langsung naik untuk menutup pintu itu. Saat saya buang air kecil, entah kenapa hati saya menjadi sangat penasaran dengan cahaya tersebut. Lalu, dengan sedikit keberanian saya hampiri cahaya tersebut. Saya hampiri, ternyata itu adalah sebuah batu besar. Jaraknya kurang lebih 5 meter dari saya. Setelah saya berjalan itu, lalu cahaya itu menghilang. Dengan sigap, karena ketakutan, saya berlari dengan kencang ke arah truk dan berkata kepada bapak saya lagi. Lalu kami pergi dari tempat itu. Sesampainya di Kapuas Hulu, saya tidak merasakan apa-apa. Setelah saya pulang ke Pontianak, di situ saya merasakannya. Tidak hanya merasakan, tetapi saya juga melihatnya. Pertama, dia masuk ke dalam mimpi saya. Dia berkata bahwa ia ingin dipelihara. Waktu itu ada 2 wujud. Satu orang tua, satu anak kecil dengan tubuh merah, serba merah, tanpa pakaian tapi menggunakan cawat. Lalu, dalam mimpi itu saya cuma bisa berkata, "Iya," yang artinya saya mau. Selanjutnya, saat saya terbangun dari tidur saya langsung melihat satu hal yang tidak pernah ingin saya lihat. Ya benar, sosok wanita dengan rambut panjang, tetapi dengan wajah cantik, menempel di dinding rumah saya, di dalam kamar saya. Mungkin lebih dari setengah jam saya terdiam kaku sambil melihatnya, karena saya ketakutan. 7 hari berturut-turut saya mengalami itu. Setelah mengalami itu, saya merasa berani. Saat saya sudah merasa berani, entah kenapa sosok itu tidak ada lagi. Tetapi dia pindah ke belakang rumah. Di belakang rumah saya ada sebuah perumahan yang sudah lebih dari 4 tahun dibuat tapi tidak ada yang beli. Jadi dia tinggal di situ. Setiap saya pulang sekolah di sore hari, saya selalu melihatnya. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Entah kemana dia larinya. Dan yang tadi minta pelihara sama saya itu sekarang menjadi sesosok yang menjaga saya sekarang ini. Ya entahlah kalian ingin percaya atau tidak, tetapi ini benar-benar terjadi pada saya. Terima kasih, selamat malam. Nah, bagaimana ceritanya? Ya, jika kalian menikmati ceritanya, bisa kalian like dan kalian komen. Begitu juga kalau kalian tidak menyukai ceritanya, bisa kalian dislike dan juga komen di mana kata kekurangan cerita tersebut. Oke, cukup sekian cerita pada hari ini, pada malam hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan cerita yang lebih
mudah-mudahan bisa lebih menegangkan, karena minggu depan ceritanya itu berasal dari orang yang lebih dekat dengan saya lagi, dan sekarang lagi masa proses penulisan dan perekaman. Cuma sayangnya dia nggak ingin menggunakan suara dia langsung, tapi dia menyuruh saya untuk merekam cerita dia kembali dengan versi saya, tapi tidak menjauhi real story-nya dia. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe channel aku, karena dengan like dan subscribe channelku bisa berkembang, sehingga kita bisa berbagi suatu cerita di mana cerita tersebut bisa membuat kita agak sedikit tegang ya, karena cerita horor tersebut bisa membuat kita memacu adrenalin. Itu sih menurut aku. Oke, sekali lagi pesanku, hormatilah setiap bentuk kehidupan yang terlihat ataupun tidak terlihat, karena dengan menghormati kita akan terjauhi dari segala macam hal-hal yang tidak kita inginkan. Sampai jumpa dan selamat malam.